Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevion Octavia, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Di pembahasan ini, saya akan membahas mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Macam-macam hak sebagai warga negara dan landasan hukum yang mengaturnya. 1. Hak atas kewarganegaraan. Diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diatur dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga-warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, dan sebagainya. Kelima, hak dan kewajiban bela negara. Diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keenam, kemerdekaan memeluk agama. Diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia.
diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ke-10, kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas yang layak. Macam-macam kewajiban sebagai warga negara. 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua, setiap warga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang. Bidang hukum. 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, ketidakadilan gender, dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi. Bidang ekonomi. 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik yang merugikan rakyat. Bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama. 2. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi bagi rakyat. Ketiga, meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan serta membangun ketahanan sosial. Bidang politik. 1. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian dan menghormati keberagaman aspirasi politik. 2. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 2. Meningkatkan paradigma baru TNI dan Polri sebagai alat negara yang mampu mengayomi masyarakat, bangsa, dan negara yang bertumpu pada TNI dan Polri sebagai milik negara dan rakyat dan bukan golongan. Faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Sikap egois. Sikap egois ini dapat menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan pelaku pelanggaran tersebut berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu urusan orang lain, sehingga mereka tidak mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
Ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau kebenaran atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk kepada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya juga melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Anda tentu pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Contoh pelanggaran hak warga negara. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadinya kasus salah tangkap perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa Amanat Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, bebas sepenuhnya dilaksanakan. Kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, sekitar 27 juta orang. Padahal Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan lalu lintas. Misalnya, tidak memakai helm, tidak mempunyai surat izin mengemudi atau SIM, tidak memenuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. 3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya. Keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan,
pajak kendaraan bermotor, pajak retribusi parkir, dan sebagainya. Kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi dan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Keenam, selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Aparat penegak hukum harus mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum sehingga dapat menghindari suap atau memperjualbelikan hukum. Ketiga, hukum harus memberikan sanksi yang mempunyai efek jerah kepada siapa saja tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Keempat, sanksi hukum yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan pertimbangan legalitas formal semata, tetapi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sekian, terima kasih.